Di ufuk timur Yerusalem, fajar menyingsing perlahan, menyapu langit dengan sapuan warna keemasan. Daratan kuno itu memantulkan cahaya, seolah membangunkan sebuah kerajaan agung yang tak pernah benar-benar terlelap. Di tengah kemegahan itu, berdiri sebuah istana megah, pusat pemerintahan seorang nabi, seorang raja, sekaligus pemimpin bagi segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihi. Saat matahari mulai meninggi, suara kepak sayap ribuan burung terdengar lembut di udara, seolah seluruh alam semesta menanti perintahnya. Di dalam ruang tahtanya, Sulaiman duduk dengan wajah yang memancarkan ketenangan. Di sekelilingnya, manusia, jin, dan binatang tunduk dalam sebuah harmoni yang tak pernah disaksikan zaman manapun sebelumnya maupun sesudahnya. Para jin sibuk mengukir beta-beta raksasa, membangun menara-menara pencakar langit, dan ruang bawah tanah yang rumit. Manusia mengatur administrasi negara dengan presisi, sementara biurang-gurang bertindak sebagai pengawas udara yang waspada. Tak ada kerajaan yang lebih teratur dari kerajaan Sulaiman. Semua bergerak dalam disiplin yang sempurna, dengan sang nabi sebagai pusat kebijaksanaan. Suatu pagi yang cerah, Sulaiman menghimpun pasukannya yang luar biasa. Barisan manusia tampak rapi dan gagah. Para jin berdiri dalam diam dengan kekuatan mereka yang tersembunyi, dan burung-burung terbang membentuk formasi menakjubkan di angkasa. Ketika barisan agung itu bergerak menuju sebuah lembah, tiba-tiba Sulaiman mendengar suara yang sangat halus dari bawah kakinya. Itu adalah suara seekor semut kecil yang berteriak kepada kaumnya, "Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. Seketika, Sulaiman tersenyum, sebuah senyuman tulus yang penuh rasa syukur. Ia menundukkan kepalanya, bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kemampuan untuk memahami bahasa makhluk sekecil itu. Hatinya menjadi semakin lembut, tak ingin sedikit pun kakinya yang melangkah menyakiti makhluk yang bahkan hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar rasa kasih dan keadilannya, bahkan kepada yang terkecil sekalipun. Namun, pada hari itu juga, seekor burung sang pengintai andal bernama Hadatak tampak dalam barisan. Sulaiman memandang ke langit yang luas, menanti dengan sabar. Tak lama kemudian, burung kecil itu kembali, terbang dengan gerakan yang tampak gelisah dan tergesa-gesa. Hadad mendarat di hadapan Sulaiman dan langsung bersujud. Sayapnya menunduk rendah. "Wahai Sulaiman, aku mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui," katanya dengan napas terengah. "Aku datang dari negeri Sabah, sebuah negeri yang diperintah oleh seorang ratu bernama Balkis. Ia memiliki singgasana yang sangat megah. Namun sayangnya, ia dan kaumnya menyembah matahari." Sulaiman berpikir sejenak. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan rasa ingin tahu dan kehati-hatian yang mendalam. Alih-alih mengirim pasukan, ia memilih jalan hikmah. Ia mengambil pena dan menulis sebuah surat, berisi ajakan untuk mengenal sang pencipta yang sesungguhnya. Surat itu singkat namun begitu menggugah, bukan ancaman, melainkan sebuah undangan tulus menuju cahaya kebenaran. Hadad pun terbang kembali, membawa surat berharga itu melintasi gurun yang tandus, oasis yang sejuk, dan pegunungan yang menjulang tinggi, hingga akhirnya tiba di Sabah. Negeri Sabah adalah negeri yang makmur, dengan istana megah dan taman-taman hijau yang subur. Ratu Balkis, sang penguasa, menerima surat itu dengan hati yang bergetar. Ia segera memanggil para penasihatnya. "Lihatlah, ini adalah surat mulia dari Sulaiman," katanya. "Surat ini mengajakku untuk tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa." Para penasihatnya siap sedia menunggu perintah perang. Tetapi Balkis bukanlah ratu yang gegabah. Ia seorang pemimpin yang bijaksana. Ia memutuskan untuk mengirim hadiah-hadiah besar terlebih dahulu untuk menguji Sulaiman. Apakah ia seorang raja duniawi yang haus harta atau seorang nabi utusan Tuhan? Ketika para utusan tiba dengan hadiah mewah, Sulaiman dengan tegas menolaknya. "Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian bawa," katanya dengan tenang. Para utusan kembali ke Sabah dengan wajah tercengang
menceritakan kebesaran dan kesederhanaan Sulaiman. Mendengar itu, Balkis semakin yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada sosok raja ini. Ia pun memutuskan untuk datang sendiri menemuinya. Sebelum Balkis tiba, Sulaiman ingin menunjukkan sebagian kecil dari kekuasaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Ia bertanya kepada pasukannya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke sini?" Sebelum ia datang berserah diri, salah satu jin yang kuat dari golongan Ifrit berkata, ia bisa melakukannya. Sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, tetapi seorang hamba yang dianugerahi ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Dan benar saja, dalam sekejap mata, singgasana megah Ratu Balkis telah berada di hadapan Sulaiman. Sulaiman menatap singgasana itu bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati. Ia berkata pelan, "Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur?" Tak ada sedikit pun kebanggaan atas kemampuannya. Semua ia kembalikan kepada sang pemberi karunia. Ketika Ratu Balkis akhirnya tiba, ia melihat singgasananya sendiri telah berada di istana Sulaiman. Ia begitu tercengang, namun masih mencoba memahami keajaiban yang terjadi. Sulaiman kemudian mengajaknya masuk ke dalam sebuah aula istana yang lantainya terbuat dari kaca bening. Lantai itu begitu jernih, sehingga tampak seperti air yang mengalir. Mengira ia akan melangkah di atas permukaan air. Balkis secara refleks mengangkat sedikit pakaiannya. Sulaiman tersenyum lembut. Sesungguhnya, ini hanyalah lantai yang terbuat dari kaca, katanya. Saat itu, Balkis menghela napas panjang. Semua keraguan di hatinya sirna. Ia merasakan kerendahan hati yang mendalam, menyusup ke dalam jiwanya. Di hadapan kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui Sulaiman, ia pun berkata dengan suara bergetar, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Dan kini, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, kerajaan Sulaiman menjadi semakin damai dan sejahtera. Ia memimpin dengan keadilan yang tak pernah ditemukan sepanjang sejarah. Ia mampu mengatur angin, memerintah para jin, berdialog dengan hewan, dan menenangkan hati manusia. Namun di tengah segala kekuasaan dan kemegahannya, ia tidak pernah sekalipun melupakan Tuhannya. Malam-malamnya dihabiskan untuk bermunajat dan bersyukur, bukan untuk berpesta dalam kemewahan. Ia sangat sadar bahwa semua kekuasaan ini hanyalah titipan, dan sebuah titipan bisa diambil kembali kapan saja. Hingga tibalah hari itu. Sulaiman sedang berdiri di sebuah balkon, mengawasi para jin yang sedang bekerja menyelesaikan sebuah bangunan. Ia bersandar pada tongkat kesayangannya. Matanya menatap jauh ke arah langit. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa pada detik itu, malaikat maut telah datang menjemput jiwanya. Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri. Kepalanya sedikit menunduk, seolah sedang mengawasi pekerjaan dengan seksama. Para jin terus bekerja tanpa henti. Mereka mengira sang nabi masih hidup dan mengawasi mereka. Mereka takut untuk berhenti, khawatir akan mendapatkan hukuman. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tak seorang pun menyadari bahwa raja mereka yang agung telah kembali kepada Tuhannya. Hingga akhirnya, seekor rayap kecil, makhluk rapuh yang seringkali tak dianggap, mulai melakukan tugasnya. Perlahan tapi pasti, ia menggerogoti tongkat kayu itu dari dalam. Berhari-hari, ia memakannya tanpa ada yang menyadari. Hingga suatu sore, tongkat itu akhirnya rapuh dan patah. Tubuh Nabi Sulaiman yang selama ini berdiri tegak pun jatuh ke tanah. Para jin terperanjat. Manusia pun berlari mendekat. Barulah saat itu mereka semua menyadari sebuah kenyataan pahit. Selama ini, mereka bekerja tanpa tahu bahwa sang nabi telah wafat. Dari peristiwa ini, tampaklah sebuah hikmah besar dari Allah, bahwa para jin tidaklah mengetahui hal yang gaib, sebagaimana manusia pun tidak. Hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Seekor rayap kecil menjadi saksi bisu akan berakhirnya kehidupan seorang raja terbesar dalam sejarah. Kabar wafatnya Sulaiman mengguncang seluruh negeri. Burung-burung terbang rendah,
Dalam duka, angin seolah bergerak lebih pelan, dan manusia menangis karena kehilangan seorang pemimpin yang mengajarkan keadilan tanpa kekerasan, memerintah tanpa kesombongan, dan hidup dengan hati seorang hamba, meskipun memiliki kekuasaan yang tak tertandingi. Namun, ajaran Sulaiman tidak ikut terkubur bersamanya. Ia meninggalkan warisan abadi, bahwa ilmu lebih tinggi nilainya daripada kemewahan, bahwa kekuasaan sejati bukanlah untuk menindas, melainkan untuk menebar kebaikan, dan bahwa semua makhluk, bahkan seekor semut atau rayap kecil sekalipun, adalah ciptaan Tuhan yang pantas dihormati. Kisahnya terus bergema sepanjang zaman sebagai salah satu bab paling gemilang dalam sejarah para nabi, di mana kerajaan langit dan bumi tunduk bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena kebijaksanaan dan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.